Assalamualaikum, apa kabar teman-teman, bunda, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah. Kali ini video saya tentang tutorial cara merapikan peranakan atau menaikkan bero ya. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut melihat video saya, untuk selalu mendukung video saya ya dengan cara subscribe, like, komen, dan loncengnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai untuk mengurut perut ya, atau menaikkan peranakan atau menaikkan bero. Nah, yang pertama-tama yang kita butuhkan itu minyak ya, minyak oles terlebih dahulu ya. Kita sediakan minyak oles terlebih dahulu. Terus tips dari saya ya, ketika ingin menaikkan peranakan atau menaikkan bero, supaya tidak jarem ya bekas merapikan atau bekas mengurut di bagian perutnya ya, itu biasanya saya ada tipsnya atau ada caranya supaya tidak jarem ya di kemudian hari. Caranya seperti apa nih? Biasanya ya, maaf ya, saya letakkan bantal, maaf ya, saya ambil dulu bantalnya nih. Tipsnya ya, caranya ya, saya taruh bantalnya di bawah pantat ya, bunda teman-teman. Nah, lalu kita lekuk terlebih dahulu ya, kakinya seperti ini ya, dua-duanya ya. Kita rapatkan seperti ini ya. Gunanya apa? Supaya ketika menaikkan beronya itu tidak sakit ya. Mengapa banyak orang yang sering trauma ketika sesudah diurut ya di bagian perut atau di bagian peranakan atau di bagian bero. Nah, ini tipsnya atau caranya supaya tidak sakit ya sesudah dirapikan perutnya atau beronya. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, yang pertama-tama kita pijat atau urut terlebih dahulu di bagian ini ya, bagian ulu hati seperti ini ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita pijat atau kita urut, maaf ya, di bagian pinggang ya, di bagian pinggang bawah ya, atau bagian perut bawah ya. Maaf ya, saya buka dulu ya. Ya, di bagian ini ya, perut bawah seperti ini ya. Nih, ditarik seperti ini ya, dikumpulin ya, tarik dari bawah ke atas, kita kumpulin ke bagian pusar ya, di bagian perut bagian bawah ya, atau di bagian pinggang ya, bagian perut ya, perut bawah sebelah kiri. Setelah perut bawah sebelah kiri, kita pindah di bagian perut bawah sebelah kanan ya. Kita pindah di bagian perut sebelah kanan ya, perut bawah sebelah kanan seperti ini. Kita kumpulin ya ke tengah-tengah pusar ya. Oke, kita relaxin dulu ya. Kita itu dulu, kita apa ya, kita kasih kenyamanan dulu ya sebelum ke tempat atau di bagian utama beroknya ya. Oke. Nah, cara menaikinya ada dua tahapan ya teman-teman, bunda. Tahapan pertama itu, maaf ya, biasanya saya berdiri ya seperti ini ya. Nih, mau naikin beroknya ya, saya sudah pakai minyak ya. Nih, kita ambil dulu ya, maaf ya, di bagian bawah ya, atau di bagian, maaf ya, di bagian batok, di bagian batok kelamin ya, karena beroknya posisi biasanya di sini ya bunda teman-teman ya, di bagian batok ya, atas batok. Lalu, nah, tips yang kedua itu kita meminta kepada pasien urutnya ya, supaya mengikuti gerakan tangan kita dengan cara tarik nafas lalu membuangnya dari mulut sambil mengikuti gerakan tangan kita ya. Oke, saya contohin seperti ini ya. Oke, tarik nafas, buang pelan-pelan. Oke, sambil kita dorong ke atas seperti ini. Nah, gerakan seperti itu boleh dilakukan 3 kali atau 2 kali atau 4 kali gerakan ya. Lalu gerakan yang ketiga, biasanya gerakannya duduk seperti ini ya. Nih, nah ini gerakan seperti ini juga bisa dilakukan dengan kita sendiri ya. Nih seperti ini, maaf ya.
dari bagian batok ya, batok, maaf ya, batok kelamin ya, di atasnya ya. Lalu tarik nafas panjang, buang pelan-pelan. Oke, kita tekan, ke arahin pusar. Nah, bagaimana, ya gimana nih Bu bisa tahu itu beroknya sudah naik atau belum? Biasanya kita sebagai tukang urut ya merasakan ketika boroknya itu sudah naik atau belum. Biasanya berasa ya, ada yang mengikuti, ada yang ikut di bagian tangan kita yang ujung ya. Nah begitu juga sama orang yang sedang diurut, biasanya juga merasakan, pasti ngomongnya, Bu tadi ada yang ngikutin deh. Dari bawah ke atas kayak ada ngikutin ke dari tangan ibu. Nah itu berarti tandanya beroknya sudah naik kembali atau normal kembali ya. Terus juga berok itu biasanya bisa terjadi turun berok, beda dengan peranakan ya. Biasanya kalau turun peranakan itu condong kepada wanita ya. Nah kalau turun berok biasanya pria atau wanita pun sering mengalami turun berok ya bunda teman-teman. Nah biasanya kalau orang turun berok itu gejalanya banyak. Yang pertama sering sakit pinggang, yang kedua sering anyang-anyangan bahasanya sering beser, sering kencing-kencing ya. Terus yang ketiga sering sakit pinggang tadi udah ya. Nah biasa kalau buat kaum wanita ya, biasanya itu kalau menstruasi dia agak sedikit sakit ya, kadang-kadang sampai meriang. Terus juga banyak sih ya gejala tanda-tanda kita turun berok. Kadang juga badan tiba-tiba keringat dingin, nggak enak, sebagian sini juga nggak nyaman. Pokoknya banyak deh faktornya, atau salah satu tanda-tanda kalau kita turun berok. Oke, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.